Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna dengan NIM 18020450004. Nah, saat ini saya telah memiliki isu yang sekiranya bisa berakhir pada isu global atau bisa diubah menjadi isu yang sangat mendunia sekali, sehingga perlu perhatian yang cukup dalam, yaitu adalah isu pencemaran laut yang pernah terjadi di Balikpapan. Isu ini terjadi pada tanggal 31 Maret tahun 2018. Pencemaran laut yang ada di Balikpapan ini terjadi saat kapal MV Everjajar ini menjatuhkan jangkar, yang dimana jangkar tersebut itu menyeret serta memecahkan pipa yang dimiliki oleh Pertamina, sehingga 5.000 liter minyak itu tumpah dan mencemarkan teluk yang ada di Balikpapan, yang dimana hal ini menjadi pemicu sebuah terjadinya kebakaran. Nah, hal ini mengakibatkan 5 pemancing tewas. Kemudian siapa sih orang yang sekiranya menjadi orang yang bersalah akibat kejadian ini? Yaitu ada Gubernur Kaltim, kemudian ada Bupati Panajam, ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian ada Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun 2020 itu perkara gugatan telah diputuskan atau telah dilayangkan dengan sebagian petitum penggugat. Kemudian tetapi kenapa sih hal ini harus dibawa ke taraf internasional atau ke taraf global, meskipun hal ini sudah diputuskan oleh pengadilan? Karena selain putusan pengadilan ini memiliki hal yang ganjil, di mana para penggugat ini sebenarnya menginginkan tergugat ini melakukan sesuatu hal yang jauh lebih memperhatikan pencemaran laut gitu. Karena putusan hakim ini hanya membuat para tergugat ini melakukan atau membuat sebuah hukum perda tentang pencemaran laut, sekedar itu saja. Padahal negara itu punya andil yang cukup besar dibandingkan hanya sebagai pembuat peraturan perundang-undangan gitu. Kemudian juga dengan adanya status di Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota, sudah sepatutnya para petinggi atau para pemimpin yang ada di Kalimantan Timur ini memiliki perhatian yang sangat besar mengenai lingkungan hidup, khususnya pencemaran yang ada di laut. Mengingat sumber daya terbesar yang dikerok oleh pemerintah juga itu nomor 2 adalah dari Kalimantan, nomor 1-nya ada Papua, sehingga pemerintah ini harus sekiranya memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar. Tuh, bukan hanya sekedar sebagai pembuat peraturan perundang-undangan saja. Karena pemerintah juga harus membuat contohnya seperti bendungan yang sekiranya bisa menahan pencemaran laut. Kemudian juga hal ini juga bisa diakibatkan atau bisa menyebabkan punahnya pesut mahakam, ya kan? Nah, pesut mahakam pada saat sekarang ini sudah mulai jarang kita lihat karena memang habitatnya semakin menipis akibat salah satunya hal ini pencemaran yang terjadi pada habitatnya, yaitu di air begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.